Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan Pak Presiden Barack Obama. Profil singkat Presiden Barack Obama. Barack Obama adalah Presiden ke-44 Amerika Serikat. Sebelum dirinya memulai karir di dunia politik, Barack Obama pernah bekerja sebagai pengacara sipil hingga kemudian menjadi senator Universitas Illinois. Ia merupakan keturunan Amerika pertama yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebelum menjadi presiden, ia berkarir sebagai pengacara hak sipil, dosen hukum konstitusi di University of Chicago, dan kemudian terpilih sebagai senator negara bagian Illinois serta senator AS dari Illinois. Selama masa kepemimpinannya, Barack Obama dikenal dengan beberapa kebijakan penting, seperti Affordable Care Act atau Obamacare, reformasi sektor keuangan, penarikan pasukan dari Irak, dan operasi militer yang berhasil menewaskan Osama bin Laden. Ia juga menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 2009. Obama dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, pendekatan diplomatik, dan fokus pada perubahan sosial dan pendidikan. Gaya kepemimpinan Barack Obama. Yang pertama, kepemimpinan transformasional dan karismatik. Barack Obama mampu menginspirasi dan juga memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang lebih tinggi melalui visi yang jelas dan juga nilai-nilai yang kuat. Ciri khas transformasi ini terlihat dalam pidato-pidatonya yang mengandung pesan harapan, perubahan positif, dan juga pemberdayaan warga, sehingga membuat loyalitas dan juga komitmen pengikutnya menjadi lebih kuat. Yang kedua ada demokratis. Dalam mengambil keputusan, Barack Obama cenderung melibatkan banyak pihak, mendengarkan masukan, dan mendorong diskusi terbuka. Ia menghargai kolaborasi dan juga berusaha membangun konsensus meskipun terkadang harus menghadapi perbedaan pendapat. Yang ketiga ada transformasional. Obama dikenal mampu menginspirasi dan juga memotivasi orang-orang dengan visi misi yang jelas dan optimis. Ia sering menggunakan pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat, seperti slogannya yaitu Yes We Can, yang menjadi simbol perubahan dan harapan. Yang keempat ada berbasis nilai dan empati. Obama sering menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, dan juga menghormati keberagaman yang terlihat dalam kebijakan dan sikapnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lestari. Perkenalkan, nama saya Lestari Ardianingsih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakter prestasi dalam negeri dan luar negeri Barack Obama. Berikut adalah karakter prestasi dalam negeri Barack Obama. 1. Pelaksanaan Affordable Care Act atau Obamacare sebagai reformasi besar dalam sistem kesehatan Amerika Serikat. Yang kedua, dalam menghadapi dampak krisis ekonomi tahun 2008, Barack Obama mengambil langkah cepat dan terukur melalui program stimulus besar-besaran atau yang disebut American Recovery and Reinvestment Act 2009. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Barack Obama melaksanakan reformasi pendidikan melalui program Race to the Top yang menekankan inovasi dan peningkatan kualitas sekolah. Selain itu, ia berfokus pada perluasan akses pendidikan perguruan tinggi dan pengurangan biaya kuliah agar semakin banyak masyarakat yang dapat menempuh pendidikan perguruan tinggi. Yang keempat, dalam sektor ekonomi dan regulasi. Barack Obama menjalankan reformasi dan pajak keuangan dengan mengawasi penerapan aturan baru melalui Dodd-Frank Act untuk mencegah krisis ekonomi di masa depan. Karakter prestasi luar negeri Barack Obama. 1.
menormalisasikan hubungan dengan Kuba. Sebagai tanda untuk mengakhiri permusuhan panjang Amerika Serikat dengan Kuba, Barack Obama membuka kembali kedutaan Kuba pada tahun 2015 serta melonggarkan embargo untuk membuka peluang dialog dan kerjasama ekonomi. Yang kedua, perjanjian nuklir dengan Iran. Barack Obama mencapai kesepakatan internasional pada tahun 2015 untuk membatasi program nuklir dengan Iran sebagai imbalan pengurangan sanksi. Yang ketiga, ada penguatan aliansi dan diplomasi multilateral. Dengan memperkuat hubungan NATO dan Asia Pasifik, Amerika Serikat akan meningkatkan peran di PBB dan G20 serta memimpin koalisi internasional dalam perang melawan ISIS. Yang keempat, kesepakatan iklim di Paris tahun 2015. Barack Obama berperan penting dalam mendorong tercapainya komitmen global pengurangan emisi gas rumah kaca guna mengatasi pemanasan global. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Chen Lipa. Halo, perkenalkan nama saya Chen Lipa. Ini saya akan menjelaskan tentang penghargaan yang diraih oleh Barack Obama. Yang pertama diberikan penghargaan hadiah Nobel Perdamaian. Diberikan pada tahun 2009. Diberikan atas usaha yang luar biasa untuk memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama antar sesama manusia. Ia dihormati karena menciptakan suasana baru dalam politik internasional, terutama melalui visi untuk dunia bebas, senjata nuklir dan penerbangan pada dialog. Yang kedua, Primetime Emmy Awards of Outstanding Narrator diberikan pada tahun 2022. Alasan yang diberikan karena penghargaan ini diberikan untuk narasi terbaik. Obama memenangkan penghargaan ini untuk narasi dalam serial dokumentasi Netflix Our Great National Parks. Yang ketiga tentang Audio Award for Narration by the Author or Authors diterima pada tahun 2022. Audio Awards adalah penghargaan tertinggi untuk buku audio. Obama memenangkan penghargaan ini untuk narasinya sendiri dalam buku memoirnya Promised Land. Yang keempat, Profile in Crowd Award diterima pada tahun 2017. Keterangan yang tertulis di situ tentang penghargaan itu diberikan oleh Perpustakaan dan Museum John F. Kennedy untuk penghormatan individu untuk menunjukkan keberanian politik yang diambil dari buku John F. Kennedy. Obama diakui atas pelayanannya yang luar biasa dan komitmennya terhadap demokrasi yang terjadi. Yang kelima, German Media Award Deutscher Medienpreis diterima pada tahun 2016. Keterangan diberikan karena penghargaan media bergengsi ini di Jerman yang diberikan kepada individu yang telah menunjukkan kepemimpinan global dan kontribusi pada pemahaman internasional. Tentang Order of Sikatuna, Order Sikatuna yang diberikan pada tahun 2008. Ketujuh, tentang Presidential Medal of Distinction diberikan pada tanggal 21 Maret 2013. Tentang penghargaan ini juga merupakan kehormatan sipil tertinggi yang diberikan oleh Filipina. Penghargaan ini diberikan untuk warga negara asing
yang memberikan jasa luar biasa kepada Filipina atau kemanusiaan. Perlu diperhatikan bahwa ada jadwal juga penghargaan serupa di negara lain. Namun dalam konteks daftar penghargaan Obama dan tanggalnya, ini kemungkinan merujuk pada penghargaan dari Filipina. Yang ke-8 tokoh tahun ini tentang Time Person of the Year diberikan pada tahun 2012. Ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama pada tahun 2008, penghargaan bergengsi dari majalah Time yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang gagasan atau objek yang dianggap paling memenuhi berita dan kehidupan mereka pada tahun tersebut, baik positif maupun negatif. Obama dipilih lagi setelah memenangkan pemilihan kembali pada tahun 2012. Yang ke-9 tentang NCP Image Award for Outstanding Letter Award Navigation diberikan pada tahun 2007 dan 2021. Ini adalah penghargaan dari NCP, Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna Hitam, yang diberikan untuk mengakui dan mempromosikan prestasi orang kulit yang berwarna serta menggambarkan peran mereka secara positif dalam karya tulisan non-fiksi. Yang ke-10 tentang Grammy Award for Best Audiobook Narration dan Storytelling Recording. Itu diterima pada tanggal 8 Februari 2006 dan tahun 2025. Ini adalah salah satu penghargaan paling bergengsi di industri musik dan hiburan. Penghargaan Grammy ini diberikan untuk rekaman audio, narasi atau penceritaannya yang dianggap terbaik dalam salah satu tahun. Baik, saya akan lanjutkan ke teman saya bernama Jara. Saya Khalifah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi Amerika Recovery and Reinvestment Act. Isi kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mengatasi krisis finansial 2008 melalui investasi infrastruktur, pendidikan, dan energi. Pengaruh positifnya adalah 1. Menyelamatkan jutaan lapangan kerja. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran. 3. Memperkuat industri energi hijau dan inovasi teknologi. Pengaruh negatif. 1. Menambah utang nasional Amerika. 2. Beberapa pihak menganggap dana stimulus tidak digunakan secara efisien. Kebijakan kesehatan Affordable Care Act atau Obamacare. Isi kebijakan memberi akses asuransi kesehatan yang lebih luas kepada warga Amerika, terutama yang berpenghasilan rendah. Pengaruh positifnya adalah 1. Jutaan rakyat Amerika memperoleh asuransi kesehatan. 2. Biaya pengobatan menjadi lebih terjangkau. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan publik. Pengaruh negatifnya adalah 1. Biaya premi meningkatkan bagi sebagian warga. 2. Ditentang oleh sebagian pihak karena dianggap memperbesar peran pemerintah. 3. Beberapa perusahaan kecil terbebani oleh kewajiban memberikan asuransi kepada karyawan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Stefania Hadasa Jimmy.
Perkenalkan, nama saya Stefani Hadasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri. Yang pertama ada penarikan pasukan dari Irak dan Afghanistan. Ini berarti Obama membuat kebijakan untuk mengurangi dan membawa pulang tentara Amerika yang sebelumnya ditempatkan di Irak dan Afghanistan. Tujuannya adalah mengakhiri ketertiban militer AS yang sudah berlangsung lama di kedua negara tersebut. Di Irak, penarikan berlangsung terhadap hampir seluruh pasukan dipulangkan pada akhir 2011. Di Afghanistan, AS sempat menambah pasukan pada awal masa jabatannya, lalu menarik sebagian besar pasukan, hanya menyisakan sekitar 8.400 tentara. Intinya, Obama ingin mengakhiri perang panjang dan mengurangi peran militer AS di Timur Tengah. Yang kedua yaitu ada perang melawan terorisme. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya Obama untuk menumpas kelompok teroris internasional. Contoh paling terkenal adalah pada tanggal 2 Mei 2011, AS melakukan operasi militer yang menewaskan Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan. Operasi ini dilaksanakan atas perintah Obama. Intinya, Obama tetap aktif memerangi terorisme global dan melakukan operasi penting yang menjadi titik balik perang melawan Al-Qaeda. Yang ketiga ada diplomasi dan multilateralisme. Multilateralisme artinya bekerja sama dengan banyak negara sekaligus, bukan bertindak sendirian. Obama menekankan bahwa AS harus lebih sering berdiplomasi, membangun hubungan baik dengan negara lain, menyelesaikan masalah dunia melalui organisasi internasional seperti PBB atau NATO. Intinya, Obama lebih memilih kerjasama internasional daripada tindakan sepihak dalam menghadapi isu global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi lain, yaitu ada We Cannot Wait. Adalah sebuah inisiatif kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Barack Obama pada Oktober 2011. Program ini muncul karena saat itu Kongres AS sering menunda atau menolak banyak usulan kebijakan ekonomi Obama, terutama yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah krisis 2018. Karena proses di Kongres terlalu lama, Obama mengambil langkah lain agar pemerintah tetap bisa bertindak cepat. Inti dari strategi We Can Wait, Obama menggunakan kewenangan eksekutif atau tanpa perlu persetujuan Kongres untuk menerapkan kebijakan yang dianggap penting dan mendesak. Bentuk tindakannya meliputi penerbitan pemerintah eksklusif atau exclusive order, yaitu presiden mengeluarkan instruksi resmi pada lembaga pemerintah untuk menjalankan kebijakan tertentu tanpa menunggu legislatif baru, membuat aturan administrasi baru. Yang kedua, misalnya aturan untuk mendukung usaha kecil, pendidikan, dan rumah, melakukan penunjukan atau keputusan administratif lain. Yang ketiga, termasuk perbaikan fasilitas publik, dukungan bagi pengangguran, dan inisiatif untuk membantu pemilik rumah yang terancam kehilangan rumah. Tujuan utama program ini mempercepat pemulihan ekonomi, misalnya membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menghindari keterlambatan akibat politik Kongres, karena Kongres saat itu sering buntu.
atau deadlock. Akibat perselisihan partai, memberikan solusi cepat bagi masalah rakyat, terutama masalah perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan bantuan usaha kecil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.